Kita langsung ke Anda dulu. Kita kutip pernyataan dari mantan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa WUS bukan proyek cari untung, tapi ini adalah proyek sosial. Ada untungnya. Excuse ketika banyak yang bersuara dan akan diselidiki. KPK sudah diselidiki. Saya tarik nafas sebetulnya ini. Ya, saya sih mengikuti apa yang disampaikan Pak Jokowi. Dan tadinya saya berharap Pak Jokowi itu menyampaikan statementnya sambil menundukkan kepala, membungkukkan badan dan minta maaf kepada rakyat Indonesia atas kebijakan ugal-ugalan tentang kereta cepat Indonesia. Karena kalau kita melihat bahwa kebutuhan mendasar transportasi nasional kita belum pada tahap kereta cepat. Karena di daerah masih banyak anak-anak sekolah yang harus nyebrang sungai karena tidak ada jembatan. Masih banyak anak-anak bangsa ini di daerah yang tidak bisa menjual hasil panennya ke kota karena akses jalan yang belum memadai. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak sependapat. Kami itu tidak sependapat tentang statement Pak Jokowi bahwa ini investasi sosial. Kalau kita flashback ke belakang, proyek ini sejak awal disampaikan oleh Presiden Jokowi pada saat itu murni B2B, antara bisnis dengan bisnis. Kalau bicara bisnis dengan bisnis, prinsip bisnis itu pasti mencari keuntungan. Tidak ada orang berbisnis yang mau rugi. Dan Cina pun saya yakin, karena ini kan dokumen tidak pernah terbuka ini. Kita hanya meraba-raba. Saya yakin proyeksi yang disampaikan oleh pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu ke Cina semuanya serba untung. Makanya Cina itu tertarik berinvestasi. Karena kalau mereka sudah ditawarkan, contohnya Pak Jokowi bilang ke Xi Jinping waktu itu, Pak Xi ini sebetulnya proyek rugi, proyek investasi sosial. Ya tolong investasilah di negara kami. Saya pikir Cina tidak akan mau investasi proyek rugi. Jadi kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan bahwa ini sejak awal adalah proyek investasi sosial, saya tidak sependapat dan tidak masuk logika waras saya. Karena sejak awal ini proyek pasti didesain untuk untung, tetapi di tengah perjalanan proyeksi yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai. Misalnya dengan contohnya jumlah penumpang setiap hari ternyata tidak tercapai. Ya itulah yang mengakibatkan proyek ini menjadi rugi. Akhirnya apa? Pak Jokowi mencoba membungkusnya dengan nada heroik seolah-olah beliau telah berjasa membuat transportasi baru di negara kita. Sementara kereta cepat ini sebetulnya belum masuk dalam skala prioritas. Nah kalau bicara investasi sosial seharusnya kan yang dibangun itu adalah transportasi yang sifatnya mendasar bagi kebutuhan masyarakat. Itu yang paling penting sebetulnya. Tapi Pak Jokowi membungkus kegagalannya dengan narasi-narasi heroik dan bahkan ya saya lihat sedikit memelas supaya rakyat percaya bahwa ini adalah proyek investasi sosial yang sesungguhnya bukan tentang investasi sosial tapi ini adalah ambisi besar politik Jokowi untuk monumental bagi dirinya setelah tidak menjadi presiden. Ambisi politik Jokowi, proyek sosial tidak masuk akal kata Bang. Silakan Bang Andi. Wah langsung ditembak ya. Iyalah. Saya cuma satu aja pertanyaan. Apakah Bung Ferdinand ini pernah menggunakan WUS untuk ke Bandung? Menggunakan WUS itu bukan ukuran tentang kegagalan udah WUS. pernah belum? Nggak, tanya dulu, udah pernah belum? Pertanyaan Anda itu tidak masuk dalam sebelum saya masuk ke substansi, saya tanya dulu, udah menggunakan WUS atau tidak menggunakan WUS tidak akan membuktikan bahwa WUS itu adalah saya mau proyek tanya, yang baik. sudah pernah belum? WUS bagi saya bukan pilihan transportasi. Udah pernah belum? WUS bagi saya bukan pilihan transportasi Pasti belum pernah. Maka saya tidak menggunakan itu. Jadi saya katakan di sini, apa yang dikatakan Ferdinand ini itu adalah ambisi dia, persepsi dia. Bukan persepsi dari masyarakat keseluruhan. Kalau kita tanyakan masyarakat Jakarta, Bandung maupun masyarakat Indonesia, apa yang dikatakan dengan adanya WUS ini adalah suatu kebanggaan, proud of nation, ya, kebanggaan bangsa kita. Dan ini adalah program yang bukan hanya Jakarta Bandung yang nantinya, tapi Jakarta sampai Surabaya. Kalau Jakarta Bandung, ya kalau kita katakan apakah ada keuntungan? Jelas belum ada keuntungan untuk itu. Ya, tapi untuk operasional cost, ya. Saya bilang katakan bunga atau piutangnya, tapi operasional cost itu sudah menguntungkan. Dan load factor yang berdasarkan dari Farebox itu sampai Februari 2025, dari 2023 itu sudah 12 juta orang. Ya artinya sudah 50% dari load factornya itu sudah tercapai. Tinggal bagaimana pihak operatornya adalah kereta api ini bisa membuat suatu pemikiran yang out of the box. Pemikiran bagaimana tidak hanya bergantung pada Farebox, tapi menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam WUS itu sendiri, yaitu stasiunnya.
ya dengan memberikan kerjasama, ya baik itu advertising, kerjasama untuk vendor-vendor dan sebagainya. Itu juga masukan terhadap nantinya di operational cost itu. Apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi itu adalah social return on investment. Itu adalah bahwasannya nantinya kalau sudah tercapai sampai katakanlah sampai Surabaya, kota-kota itu akan menjadi bertumbuh sebagai ekonomi baru di kota-kota tersebut. Itu jelas itu akan terjadi. Karena Pak, logistik perjalanan itu berjalan dengan lancar. Jangan bicara sampai Surabaya dulu. Jadi kita ini masih bicara Jakarta, di sini. Bandung. Itu Apa beda yang cerita dikatakan nanti. Ferdinand itu adalah persepsi dia ataupun juga mungkin persepsi dari partainya. Karena pertanyaan saya bukan hanya WUS. Kalau dulu kemarin ada blok Tangguh ya yang di zamannya PDIP juga. Dan juga lucu-lucu buat saya karena begini. Ya waktu itu nggak salah 2015 ya 2016 Ibu Puan Maharani dia berangkat ke Bandung, dia bilang hanya 30 menit kita sudah sampai ya. Wah enak sekali kereta WUS ini. Berikut juga dengan jagoan dia waktu Pak Ganjar, dia juga mengatakan gitu, wah ini enak sekali ini. Kenapa tiba-tiba bisa langsung berubah jalan gitu. Jadi menurut Anda ini padahal secara ini ya kalau kita lihat DPR pun mendukung itu karena adalah PDIP di sana. Jadi menurut Anda ini merupakan serangan terhadap Jokowi melalui WUS? Iya. Kalau kita bicara ini, kalau yang berbicara sekarang ini yang luar biasa ini kan adalah pihaknya Ferdinand. Ya kan? Ini Karena kenyataan yang fakta tidak bisa sekarang, dinafikan untuk itu. fakta saat ini negara kita berpolemik dan terbeban dengan utang WUS. Jangan anggap Jangan bahwa bicara orang naik utang WUS itu dibayar oleh negara, Jangan. bukan APBN. Utang WUS itu dibayar itu oleh konsorsium. 60% Indonesia, 40% China. Faktanya hari Kedua-duanya ini, itu mempunyai Presiden tanggung jawab. memerintahkan dana Kedua-duanya ini bertanggung jawab membereskan untuk hutang membayar itu. hutang-hutang itu dan bunganya. Kalau Anda gagal paham tentang uang dan antara bahwa itu bukan uang negara, pihak Anda dari tidak konsorsium layak China bicara seperti setuju. itu. Untuk apa? Untuk merestrukturisasi dari hutang dan bunga itu. Tinggal bagaimana bernegosiasi, apakah menggunakan US dollar, apakah menggunakan yuan. Tinggal bagaimana dari Kementerian Keuangan masing-masing ataupun dari pihak-pihak konsorsium itu duduk bersama. Negosiasi itu tidak menghilangkan masalah yang sudah terjadi dari sejak proyek ini dirancang. Kita sedang bicara kenapa proyek ini menjadi rugi. Artinya kita ingin melihat sejak dulu apa masalahnya. Jadi jangan dianggap bahwa negosiasi itu menyelesaikan persoalan. Tidak. Persoalannya bahwa hutang kita sekarang terbeban karena WUS. Dan yang menanggung itu sekarang diperintahkan Presiden adalah Danantara. Danantara itu adalah uang rakyat. Kalau Danantara hanya mau disuruh membayar utang, kita bicara best of business. Danantara adalah holding dari semua BUMN itu. Artinya apa? Segi bisnis ini ada, ya. Dan itu semua kalau kita berbicara waktu awal itu bukan gagasan Pak Jokowi. Ingat, itu adalah gagasan dari Pak SBY. Pak SBY gagasannya itu adalah Jakarta tidak Surabaya. mempunyai Bukan keberanian Jakarta untuk Bandung. mengambil keputusan. Anda Bahwasanya program ini harus berjalan karena ini adalah lompatan teknologi buat bangsa Indonesia. Dan juga sekaligus mengembangkan transformasi teknologi untuk Indonesia. Baik, saya ke Pak Nandang. Menurut Anda sendiri, WUS ini, ribut-ribut ini murni persoalan bisnis atau politik di situ? Ya, sebetulnya ada triki dari pemerintahan Pak Jokowi sehingga hari ini kita kebingungan sebetulnya. Ini tuh bisnis atau bukan bisnis. Ketika Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini adalah investasi sosial, kesannya itu bukan bisnis. Ya. Kenapa? Karena sejak awal itu tidak jelas sebenarnya. Kenapa? Karena kalau polanya B2B, business to business, maka yang digarap adalah sesuatu yang memang secara bisnis available untuk potensi bisnis. Sehingga kemudian kalau bisnis sebetulnya negara tidak perlu hadir. Apalagi menteri harus hadir, presiden harus terlibat, kan tidak seperti itu. Kalau ini murni bisnis to bisnis, ada potensi bisnis yang ada, maka BUMN yang mengelola itu pada level itu sudah cukup. BUMN tinggal melakukan kajian apakah secara bisnis menguntungkan atau tidak. Ketika menguntungkan, negara tidak perlu ikut campur. Pihak swasta manapun ketika ada peluang bisnis yang bagus, mereka akan masuk. Negara cukup menciptakan, memfasilitasi dan menciptakan ekosistem bisnis yang baik sehingga bisnis itu berkembang. Tetapi kan sejak awal kita paham, sebenarnya inisiasi ini memang bukan dari KAI begitu ya. Ini dari presiden. Karena itu sebetulnya kan gagasan WUS
yang digagas atau diinginkan oleh presiden ini semestinya kan dikerjakan oleh pemerintah. Oh, gitu. Tetapi ada sebuah kata sakti dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa ini tanpa APBN. Seolah-olah kalau tanpa APBN itu negara pasti untung atau pasti tidak dirugikan, begitu ya. Padahal sebenarnya itu hanya tricky saja. Tricky saja karena kenyataannya ini kan tidak menjanjikan secara bisnis dan pada akhirnya justru membahayakan BUMN sektoral yang harus menanggung beban begitu besar. Oke, Mas Nando, ini ada campur-campur nih jadi antara bisnis dengan kepentingan negara. Dengan negara, sorry maksudnya. Ada government di sana. Not business to business, but business to government. Yang benar yang mana? Yang benar business to business. Business to business. Ya, karena Tapi kan- kenapa ribut tiba-tiba ada APBN, Perubahan, Menkyu menolak, Jadi dan Antara juga belum okein tuh. sebenarnya saya nggak paham juga kenapa Pak Purbaya ngomong masalah APBN. Karena dari semua nggak ada yang ngomong masalah APBN. Saya juga nggak ngerti. Mungkin ini biasalah menteri baru nih kan dia pengen show off juga. Biasalah kayak gini kan. Ya. Sebenarnya dari awal Mbak Ileona ini nggak ada urusan sama APBN. Ini business to business. Jadi namanya business to business tadi sudah dijelaskan juga. Ini antara konsorsium Indonesia, BUMN Indonesia dengan konsorsium China. Yang porsinya adalah 60% kita, 40% adalah China gitu. Nah bahwa kemudian pada saat konstruksi dan segala macam itu akhirnya membengkak, ya itu lain soal ya. Cuman kami di Komisi 6 itu sudah membicarakan ini dari awal tahun kemarin gitu. Kita udah tahu permasalahan ini karena ini kan udah berjalan 2 tahun gitu kan. Dan kita udah tahu permasalahan ini. Dan kita udah berdiskusi dengan Danantara dan KAI dan semua itu kita akan memberikan solusi pada kasus bus ini gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Yang pertama saya pastikan bahwa ini tidak pakai APBN karena ini dari awal itu adalah B2B gitu. Oke, kalau business to business jelas dari awal menurut Anda. Tapi kenapa sekarang kita jadi ribut di sini? Nggak ya ribut karena itu kan karena pembengkakan biaya itu kan. Iya. Kalau kami cost overrun-nya 1,2 miliar overrun-nya, dolar Amerika Serikat. itu yang jadi ribut kan, kenapa membekak gitu. Karena kalau saya kan berasal dari dunia bisnis juga gitu. Kalau kita melakukan bisnis dari awal kita harus punya hitung-hitungan yang bisa kita hitung gitu. Bahwa hari ini hitungan itu salah gitu. Oke. Itu yang akhirnya buat rame. Seberapa kuat KAI bisa menanggung beban utang cost overrun Iya. sebagai BUMN jadi gini. yang kita juga butuh dividen dari mereka? Iya. Jadi saya kemarin termasuk dari anggota panja untuk pendirian Danantara. Danantara hari ini adalah holding dari seluruh 1046 BUMN. Jadi KAI ini nggak sendirian. Jadi dia tuh punya seorang bapak namanya Danantara hari ini. Yang notabene Danantara tuh punya uang banyak, dia punya macam-macam lah, dia punya corporate action yang macam-macam yang bisa dilakukan untuk gimana caranya anak-anak perusahaan ini semua bisa sehat dan bisa selamat gitu. Jadi Danantara bertanggung jawab dalam hal ini. Oke, Pak Nandang, Ya. dari Mas Nando ini clear, only business to business. Jadi harusnya sih nggak perlu seribut ini. Iya, kalau logiknya kalau bisnis to bisnis kan sebetulnya ini bisa diselesaikan dengan mekanisme bisnis. Kenyataannya ini tidak bisa diselesaikan secara murni mekanisme bisnis. Nggak sanggup BUMN yang Ya, saya ingin sampaikan begini bahwa Sejak gitu ya. ya, Belum tentu Pak. saya ingin sampaikan begini. Sebetulnya di dalam organisasi publik kita itu kan ada 3 bentuk sebetulnya ya. Yang pertama itu ada pemerintah. Pemerintah itu kita mengenal seperti kementerian, lembaga dan pemerintah daerah begitu ya. Dia memang fungsinya adalah menjalankan fungsi-fungsi dasar ya, melakukan pembangunan infrastruktur dasar dan seterusnya. Kemudian ada lembaga yang disebut dengan Badan Layanan Umum. Oke. Ya, dia kalau pemerintah kan tidak boleh memungut uang apalagi keuntungan. Sedangkan Badan Layanan Umum itu adalah instansi pemerintah yang boleh memungut tarif dari masyarakat, tapi tidak ditujukan untuk untung seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dan seterusnya. Dan yang ketiga ada badan usaha yang disebut dengan BUMN, begitu. Dan entitas ini memang ditujukan untuk usaha sebetulnya, karena banyak sejarah BUMN kita juga dulunya adalah perusahaan Belanda yang memang ditujukan untuk berbisnis. Jadi Anda gitu ya. meragukan yang namanya business to business Iya, Mas Nando. nah, Baik, nanti diteruskan. Mas Nando pertanyaannya adalah benar business to business only atau seperti disampaikan tadi. Nanti dijawab Mas Nando, boleh lihat segera kembali. Bang Ferdinand, jadi menurut Abang sendiri proyek UUS ini adalah beban dan bom waktu ekonomi politik Jokowi untuk Prabowo? Betul sekali. Kenapa? Karena meskipun ya teman-teman ini pendukungnya Pak Jokowi mengatakan ini bisnis to bisnis, tidak ada masalah, tidak melibatkan APBN. Faktanya hari ini Republik yang namanya Indonesia
ribut dengan WUS karena utangnya besar dan tentu akan menjadi beban bagi pemerintahan Pak Prabowo. Tidak bisa tidak. Biar bagaimanapun pasti akan beban. Meskipun dikatakan ini Danantara yang ngurus, Danantara ini kan BUMN bukan pakai APBN. Emangnya uang Danantara itu uangnya siapa? Kan itu juga uang negara, uang rakyat. Kalau ini hanya dipergunakan untuk membayar utang-utang BUMN, kapan lagi Danantara itu berfungsi untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan mendasar masyarakat kita? Kan itu yang paling penting. Karena apa? Jadi harus diakui bahwa memang ini kan kegagalan seorang Jokowi untuk menetapkan skala prioritas pembangunan di negara kita. Bahwa kereta cepat WUS ini memang belum waktunya. Tetapi karena sudah ada, oke lah, kita harus jaga sekarang. Tetapi bagi saya ini adalah sebuah kegagalan berpikir dari seorang pemimpin yang gagal menetapkan skala prioritas. Karena ini masih banyak sebetulnya skala-skala prioritas yang harus dibangun selain WUS. Kalau soal transportasi massal, kebutuhan mendasar, bukan WUS jawabannya. Masih banyak transportasi yang kita harus perbaharui, harus kita tingkatkan, tetapi bukan WUS. Nah, sekarang ini akan menjadi beban bangsa. Meskipun katanya renegosiasi, restrukturisasi sampai 60 tahun. Saya bingung nanti kalau contohnya anak-anak ini 2 tahun lagi menikah punya anak, anaknya udah kakek-kakek, nenek-nenek, nggak lunas-lunas barang ini persoalannya. Dan kalaupun misalnya Danantara nanti mengiyakan, kan toh 2T dari total dividen 80T cukup kan harusnya? Saya pikir gini, kalau perhitungannya gini, pokoknya saja kan sudah harus dicicil 2 triliun setahun kalau itu 60 tahun. Bunganya belum lagi. Bunganya juga kan kalau tidak salah sekarang itu sekitar 2% setahun. Kalau 2% setahun itu kan juga artinya sekitar 2 triliun. Artinya ada kewajiban pokok dan bunga itu sekitar 4 triliun setahun. Nah ini kan tidak akan mencukupi. Tetap saja kalau Danantara mencoba mensuplai, membantu 2 triliun setahun, 2 triliun lagi kereta cepat ini sepertinya belum akan sanggup menyediakan itu setiap tahun. Karena apa? Fakta sekarang kereta WUS ini kan hanya mengangkut sedikit orang. Kalau tadi sampaikan Bang Andi Aswamini sudah 12 juta, faktanya juga 12 juta itu kan masih membuat tekor kereta cepat Indonesia. Jadi itu bukan jawaban, jangan dilihat 12 juta itu besar. Seharusnya kan bukan 12 juta kalau mampu menutupi, harusnya 30 juta. Nah ini kan ada kerugian yang harus ditanggung oleh Danantara dan ditanggung kereta cepat. Dan saya yakin kereta api Indonesia tidak akan mampu menutupi 2 triliun itu setiap tahun. Dan ini akan terus menjadi beban dan akan menjadi bom waktu yang satu saat akan Bang menjadi Andi, masalah. WUS-nya. Itulah pemikiran orang yang sangat pesimis terhadap kemampuan. Kita bicara fakta bukan bicara pesimisme. Kalau Anda itu kita jangan lihat, bicara halusinasi terus pembicaraannya semua mengatakan itu bersifatnya optimisme. apa? Dia tidak melihat. Bedakan Tadi kan optimisme dengan Bang Nando halusinasi. sudah mengatakan bahwa Danantara ini tidak fine-fine aja untuk masalah ini karena ini bisnis to bisnis. Sudah dijelaskan oleh Komisi 6. Faktanya sekarang tidak fine-fine aja bangsa Yang ini. masalahnya adalah dia sendiri karena dia nggak pernah nyobain WUS. Jadi dia ngomong seperti itu gitu. Tidak tahu manfaatnya WUS itu. Ini yang ngawur. Masalah kan? Coba ini. Kalau kita tanyakan, coba teman-teman tanyakan. Teman-teman udah ada yang pernah pakai WUS? Pasti ada yang pernah pakai WUS. Tapi bayangkan enggak. Sudah sampai tidak perlu tinggal di Bandung gitu kalau kita punya keperluan yang mendadak. Bisa pulang juga sore hari. Dan yang menarik ya, begini. Saya waktu ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, saya ketemu dengan teman-teman. Mereka bilang, saya bangga sebagai orang Indonesia. Karena saya banyak ditanyai teman-teman saya, orang Malaysia, bahwa Indonesia hebat sudah mempunyai kereta cepat. Padahal kami dari Jakarta, Singapura ke Kuala Lumpur, itu tidak pernah terwujudkan. Padahal sudah ada secara on paper. Artinya apa yang dilakukan oleh kita, ini ada selangkah lebih maju di negara ASEAN ini. Artinya pemerintah Malaysia itu sudah benar tidak melakukan itu. Dan kalau kita lihat, kenapa? ya, Karena Malaysia masalahnya uang adalah kepada di rakyatnya sini untuk mensubsidi, bukan bagaimana menyuruh kita menanggung utang. memikirkan bahwasanya dengan adanya WUS ini, dengan adanya stasiun-stasiun yang nanti dibangun sampai Surabaya pada rencana awal itu akan menimbulkan perekonomian di daerah yang dilalui WUS itu. Itu kalau Jakarta Surabaya ini tumbuhlah masih Jakarta ekonomi Bandung. baru sehingga Emang Jakarta Bandung akan berapa stasiun? membuat bangsa Anda ini jangan menyebutkan substansi masalah dengan terutama untuk cerita-cerita masa konektivitas depan. di Pulau Saya Jawa itu sampaikan, akan jangan cerita akan diwujudkan halusinasi dengan terus jelas. Anda sampaikan itu sebagai optimisme. Yang memang Bedakan orang berisik kayak halusinasi begini dengan nih. optimisme. Orang pesimis kayak begini. Kita nih. bicara fakta. Kalau yang kita bicara optimis dan itu kenyataannya Optimisme atau hitung-hitungannya halusinasi? sudah Oke, ada. baik. Saya coba minta pandangan berbeda. Faktanya sekarang Indonesia mimpi buruk karena WUS. Oke, saya coba minta pandangan dari Mas Adi. Mas Adi, menurut Anda sendiri ini adalah masalah beban ekonomi politik Jokowi ke Prabowo atau enggak? Proyek WUS. Saya harus ngomong apa ini? Ya, ngomong jujur.
Gitu ya. Kalau mau jujur sebenarnya bicara WUS itu tidak ada bantahan apapun enak. Butuh waktu 38 menit lah untuk Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Yang ramai soal WUS itu kan dua hal sih sebenarnya. Pertama soal adanya pengakuan ataupun temuan misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD soal adanya dugaan markup. Ya tinggal tindak lanjuti aja. Apakah betul ada dugaan yang marah situ. Yang kedua yang ramai dari WUS itu adalah soal hutang yang harus ditanggung oleh negara kita. Ini adalah dua hal yang per hari ini adalah realitas yang tidak bisa dibantah. Kalau ditarik ke belakang, apakah WUS itu setuju ataupun tidak, itu adalah perdebatan 2016. Ya. Waktu awal-awal memang WUS itu digagas. Dan saya ingat persis, begitu banyak resistensi, begitu banyak penolakan terkait dengan WUS. Misalnya, untuk apa WUS? Ini kan dikhawatirkan akan misalnya mematikan kereta api Parahyangan yang memang day to day dipakai oleh orang Jakarta Bandung untuk bolak-balik. Atau ngapain ke Bandung harus pakai WUS kalau memang sekarang tolnya sudah bagus. Ada MBZ yang gratis dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan catatan-catatan penting yang dari dulu disampaikan oleh pihak-pihak yang memang menganggap WUS itu bukan solusi sebenarnya. Tapi kan pada saat yang bersamaan kita tidak bisa menutup mata. Proyek ini sudah jadi. Tidak bisa kita setback Proyek ke sudah belakang. jadi tapi jadi beban politik nggak Nah, Pak Prabowo? yang menjadi beban politiknya itu adalah soal dua hal. Harus ditunjukkan kepada publik soal bagaimana skenario untuk menyelesaikan bagaimana persoalan hutang. Yang ingin disampaikan oleh publik itu jangan sampai uang rakyat digunakan untuk pakai hutang ini. Yang Rakyat pun mesti nggak setuju bertanggung pakai jawab APBN. itu adalah mereka yang kemarin bikin proyek terkait dengan kereta cepat. Wah itu aja urusannya. Kalau rakyat dilibatkan ini akan panjang kali lebar diskusinya. Oke. Itulah yang saya sebut sebagai beban ini akan selesai kalau clear ada solusi yang kemudian diberikan. Tapi kalau per hari ini misalnya pemerintah telah mengutus dan memberikan tanggung jawab kepada 3 menteri, kira-kira begitu cari solusi. Saya kok rasa-rasanya nggak ada solusi untuk bayar ini. Solusinya memang harus pakai APBN dan itu harus pakai duit negara. Kecuali Komisi 6 ada solusi, saya nggak tahu. Oke. Tapi saya orang awam di bidang ekonomi, kok rasa-rasanya bayar hutang WUS yang 2 triliun per tahun, Per tahun. non APBN itu gelap gulita bagi saya. Cara membayangkannya seperti apa? Oke, sebelum Itulah saya yang ke- saya kira dua hal yang mesti harus clear. Oke. Apakah ini menjadi beban? Ya tentu menjadi beban. Solusinya adalah bagaimana kita mencari jalan keluar yang terbaik. Bagi saya di situ aja sih kuncinya. Oke, sebelum saya ke Mas Nando untuk konfirmasi solusi yang bisa diberikan, saya ke Pak Ferry. Pak Ferry, dalam hitung-hitungan ekonomi, WUS lebih banyak nguntunginnya atau lebih banyak untuk beban ekonominya? Gini, proyek-proyek seperti WUS ini sebetulnya ada dua target yang harus kita pertimbangkan. Pertama adalah economic benefit, yang kedua, yang utama adalah business benefit, yang kedua adalah economic benefit. Ya, di mana-mana kalau menurut saya proyek WUS ini sama seperti startup ya. 5-6 tahun pertama itu pasti bleeding, ya kan ya, kalau dari kacamata bisnis ya. Tapi yang namanya ini termasuk infrastruktur, seringkali business loss itu diharapkan dapat dikompensasi dengan adanya economic benefit, ya kan ya. Misalnya dengan adanya WUS akan lahir aktivitas ekonomi baru. Saya tidak mau campur baurkan dengan politik ya. Oke. Ini dari kacamata bisnis toh ya. Nah, di sini letaknya ya. Nah, yang kedua sekarang kembali lagi adalah bagaimana model bisnisnya. Model bisnisnya sini kan kalau setahu saya sih B2B. Ya, antara konsorsium Indonesia dengan Cina ya menghadapi kreditor China Development Bank, kan begitu ya. Dan setahu saya sampai saat ini negosiasi antara debitur dan kreditur itu sedang berjalan. Gitu loh ya. Jadi saya nggak lihat di sini kita bawa-bawa negara gitu loh. Oke. Ya, itu poin saya ya. Nah, tapi selanjutnya ada 3 poin ya yang menjadi masalah dan dibesar-besarkan. Pertama adalah masalah visibility ya, dianggap pada awalnya adalah tidak visible, tentu dari kacamata bisnis. Ya, ini bakal rugi gitu kan dari kacamata bisnis ya. Nah, economic benefitnya memang tidak bisa terukur kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah cost overrun. Cost overrunnya sejumlah 1,2 billion itu terjadi di mana-mana. Ya, kalau mau ngomong proyek seperti ini pasti Mbak Anda, bahkan kalau nggak salah di California sana sudah 17 miliar ya, tidak jadi-jadi ya. Begitu juga di India ya. Nah, kalau kemarin dibandingkan dengan Saudi Arabia, medan perangnya beda Bu.
Ya kan ya, dia boleh dibilang ya medan perangnya gurun pasir, nggak ada terowongan, nggak ada gunung, tinggal jalan aja gitu kan ya. Tapi kalau di sini ini Jakarta Bandung itu melewati 7 terowongan atau 8 terowongan saya nggak tahu ya dari kacamata kos ya. Nah yang ketiga adalah kembali lagi dealnya di dalam US dollar dan ini tidak di hedge. Iya, nggak hedge. Ya, ini naked. Ya, nah begitu kita lihat bahwa dolar terus-terusan menguat, maka in term of rupiah, ya. Jadi perlu dikonversi ke yuan. Nah, Kita bisa bayar ya lebih sekarang murah. ini kan masih negosiasi, ya kan? Tapi kan pada awalnya kontrak itu dalam dolar, Bu. Ya kan ya. Nah, ini yang menjadi masalah gitu loh ya. Nah, saking bermasalahnya ya, jadi istilahnya dilarikan ke, maaf, saya bukan membela atau menentang ya. Akhirnya menjadi wacana politik gitu loh ya. Sebab kalau kita mau strict ya, kita konsisten, kita harus lihat bahwa deal ini pertama adalah B2B. Beda sama tawaran Jepang. Kalau tawaran Jepang pada waktu itu adalah Jepang memberikan loan kepada government untuk membangun WUS ini gitu loh. Tapi dengan Cina kembali lagi tidak kepada government ya, tapi B2B. Oleh karena itu saya bingung juga pada waktu Pak Purbaya mengatakan tidak, saya tidak akan menggunakan APBN. Loh, memang tidak ada alasan untuk menggunakan APBN. Sebab juga sekarang selama ini masih dalam restrukturisasi ya. Nah, restrukturisasi tadi ya restrukturisasi tadi jangan lupa loh ya, ada grace period itu sampai 2029 ya kan. Ini sekarang kita masih bayar bunganya saja ya. Nah sekarang untuk mengukur berapa besar kerugiannya, tunggu dulu restrukturisasinya sampai di mana. Oke, baik, saya Gak bisa kita langsung mengambil konklusi. Baik, Mas Nando, ini banyak yang rela kalau APBN bayar utang proyek WUS seperti dibilang tadi Mas Adi maupun Pak Ferry. Dari Anda sendiri berarti gimana? Memang bukan APBN Memang bukan, tapi sekarang gimana? dan tidak akan APBN. Ini Dan antara udah oke belum sih? Sampai sekarang saya nggak lihat tuh baca ada statement tegas bahwa oke, nanti dan antara ambil Allah. Belum. dan antara itu bukan oke dan oke, itu wajib bagi dia untuk menyelesaikan ini. Oh gitu, Iya dong, harus ini ikut kan aja. dia adalah holding dari perusahaan ini. Holding itu ibaratkan bapak untuk ke anak gitu. Jadi anaknya lagi sakit, bapak bertanggung jawab atas sakitnya anak-anak ini. Gitu. Jadi mereka bukan masalah oke nggak oke, itu wajib hukumnya dia untuk. Tapi Pak Heron tadi setuju tuh kalau misalnya harus pakai APBN, it's okay. Nah itu kan ya. Ini saya pun juga kan ini pendapat pribadi saya gitu kan. Saya kan juga termasuk dalam pembentukan dan antara gitu kan. Mereka kan holding gitu. Kalau Pak Herman Heron kemarin tadi ngomong kayak gitu mungkin pendapat pribadinya dia kan. Dan ini kan juga belum diputuskan gitu kan. Ini kan masih tadi Pak Ferry juga menyatakan kan ini kan masih proses negosiasi gitu kan ya. Intinya adalah ini kan kita ada mendapatkan sebuah masalah yang kita harus selesaikan gitu loh. Dan ini bukan masalah yang pertama dan yang terakhir. Kami di Komisi 6 itu ada 1046 BUMN yang bermasalahnya banyak banget, lebih dari 50% bermasalah semua gitu. Dan ini bukan yang paling besar, ada yang lebih besar lagi yang kita akan selesaikan gitu. Jadi nggak usah khawatir, kita akan selesaikan. Mas Yudi, Ya. masalah utang WUS, APBN, menurut Anda lebih baik ikut campur atau enggak? Kalau ada korupsi bisa disidik nggak sih sebenarnya? Loh, kan KPK sudah melakukan penyelidikan, Mbak. Ketika KPK sudah masuk ke penyelidikan, berarti kan ada dua hal yang sangat penting di sana. Pertama, bahwa pelakunya adalah penyelenggara negara. Ya, kemudian yang kedua, ada diduga kerugian keuangan negara. Apalagi secara tegas KPK menyatakan ada markup. Ya, ada markup di dalam proyek kereta api cepat. Tapi yang saya tidak happy ya adalah bahwa 10 bulan ini KPK seperti going nowhere gitu ya. 10 bulan kan waktu yang lama gitu ya, waktu yang panjang. Ketika kemudian KPK menemukan sebatas markup ya, bagi saya itu kan terlalu kecil ya. Untuk kemudian sekelas KPK. Padahal ketika dalam proses penyelidikan yang ditelusuri kan mulai dari proses perencanaan, pembiayaan, pekerjaan, pengadaan baik yang material ya, lahan misalnya, otomotif maupun non material misalnya elektrik, dan kemudian yang terakhir adalah prosesnya yang kemudian ada rugi. Apakah rugi itu memang rugi karena bisnis atau memang rugi ada beberapa item-item yang di markup. Tapi bagi saya sih ini sih sebenarnya adalah pintu masuk saja gitu ya. Nah, ini kan masalahnya KPK mengumumkan bahwa mereka telah melakukan penyelidikan itu kan baru saat ini ya, ketika terjadi kegaduhan tadi sebutkan ketika dimulai dari Pak Purbaya ya, kemudian
menggelinding sebagai bola salju dan KPK menyatakan sudah dari bulan Januari. Tapi ketika dari bulan Januari ini yang sangat menarik ya, dalam proses penyelidikan itu adalah sistem peradilan pidana yang pertama. Artinya ketika KPK selama 10 bulan ini penyelidiknya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup ya, maka ya tidak akan masuk ke penyidikan. Karena gini Mbak, ketika misalnya di bulan Juni, Juli atau September atau pada saat ini penyelidik menemukan adanya bukti permulaan, maka mereka wajib ya untuk kemudian ya melaporkan pada pimpinan KPK dalam waktu 7 hari ya, yang kemudian ya akan dilakukan gelar perkara dan meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Namun tapi memang yang menarik ya, KPK dalam penyelidikan ini kalau memang tidak menemukan ya artinya kasus tidak ada kasus, bisa dihentikan oleh KPK. Seperti itu Mbak. Jadi memang penyelidikan ini memang bermata dua memang. Bagi pihak yang ingin ada di kasus korupsi, wah siapa tahu nih ada korupsi. Tetapi bagi pihak sebelahnya ya ketika memang KPK belum ada bukti permulaan ya nggak akan naik ke penyidikan dan bisa dihentikan. Kasus terbaru kan kemarin terkait dengan penyelidikan sumber waras ya, itu kan dihentikan gitu kan. Jadi bagi saya kasus gaduh dan sebagainya kalau nggak ada bukti permulaan ya tadi going nowhere. Saya ke Mas Andi, Mas Andi, Anda sendiri melihat sebuah proyek transportasi umum adalah WUSH ini murni business to business atau Anda melihat memang ada unsur korupsi di situ? Di sini saya bicara sebagai profesional ya. Saya melihat ini sebagai business to business murni. Karena dilihat yang terjadi adalah antara perusahaan-perusahaan yang BUMN Indonesia dan juga BUMN dari China. Jadi ini murni business to business. Dan saat ini masih dibilang kan udah bisa diusut, ada uang negara, ada penyelenggara negara. Nah, kalau itu mungkin bukan di ranah saya, Mbak. Jadi saya lebih ke arah profesional bahwa WUSH ini sekarang sudah ada. Dan itu kalau saya melihat itu sebagai suatu pencapaian tersendiri di mana itu menjadi pintu masuk Indonesia di masa depan, di mana itu membawa sebuah modernitas salah satunya di bidang transportasi. Oke. Jadi menurut Anda tentang proyek WUSH ini lebih banyak menguntungkannya atau lebih banyak mudaratnya? Kalau bicara seperti itu, yang ada sekarang adalah WUSH sudah ada, kemudian hutangnya itu juga sudah ada. Yang perlu kita carikan adalah jalan keluarnya supaya tidak sampai berlarut-larut lama. Oke, baik. Sejumlah pihak menduga-duga ada markup biaya pembangunan WUSH. Apa modusnya? Siapa potensial diperiksa? Kami segera kembali. Mas Yudi, kira-kira apa modus korupsi WUSH sampai bengkak 3 kali lipat untuk biaya pembangunan per kilometernya? Lalu siapa yang kira-kira layak diperiksa? Ya tentu yang diperiksa adalah pihak BUMN ya. Ada 4 BUMN ya. Pertama itu kan Wika, kemudian Jasa Marga, PT Perkebunan, dan KAI juga. Nah dari sini tentu akan ditelusuri oleh KPK. Kan tadi saya katakan Mbak, ketika berbicara mengenai markup, maka tentu KPK akan menggandeng auditor. Dalam hal ini bisa jadi BPK kah ataupun BPKP untuk kemudian sama-sama ya menyelidiki ataupun mengaudit ya. Karena dalam proses penyelidikan. Nah, saya melihat bahwa kalau ini bicarakan ada banyak uang ya di sini ya. Pertama tentu adalah mengenai perencanaan itu pasti akan diaudit pertama. Ya terkait dengan berapa biaya yang dikeluarkan, kemudian misalnya kwitansi-kwitansinya dan berapa yang real. Ya nanti akan dibandingkan dengan yang lain. Ya kemudian juga terkait dengan pembelian-pembelian. Dalam hal ini saya melihat kalau dalam kasus pengadaan seperti ini dan sudah banyak contoh, paling banyak terjadi itu pasti ada di lahan. Lahan itu sebenarnya paling mudah untuk kemudian dilihat ya bagaimana proses pembeliannya. Jangan-jangan ada insider trading di sana. Bahwa ternyata ada orang-orang yang sebenarnya kan tanah-tanah itu kan kalau tidak ada WUSH ya kan susah untuk menembusnya. Ya kan jangan-jangan ternyata dan harusnya milik rakyat gitu ya, yang ada penduduk sekitar situ. Ternyata jangan-jangan sudah ada yang mendapatkan bocoran, membeli dan sebagainya. Termasuk bisa jadi ada tanah-tanah yang dia punya tanah hanya sepanjang rel, bisa juga gitu kan, itu terjadi gitu. Nah tetapi kan kalau misalnya sebatas itu ya berarti kan ya pelaku-pelakunya hanya di level
medium gitu ya, yang istilahnya dia mendapatkan tanda kutip keuntungan dari wah ini ada proyek WUS, kemudian kita mencari keuntungan bagi diri sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi. Jadi bagi saya bahwa sampai saat ini ya KPK hanya baru menemukan markup ya, belum menemukan apa yang dinamakan dengan pemufakatan jahat ya, ataupun mens rea ya, terkait dengan bahwa dari awal ya bahwa memang sudah dirancang WUS itu untuk korup gitu ya. Nah, tetapi ketika kemudian dalam prosesnya ada bagian-bagian itu yang korup, ya inilah kondisi Indonesia ketika pejabat. Kalau tadi kita mengutip pernyataan dari Pak Antoni, nilai ini layaknya cuma sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat. Sekarang kan membengkak jadi 70 sekian. Nah, artinya apakah menurut Anda ada markup atau tidak di sana? Ya, itu nanti akan diaudit, Mbak. Akan dilihat ya secara real cost ya. Tadi tidak dengan membandingkan misalnya dibandingkan dengan Arab Saudi, dibandingkan dengan Jepang atau dibandingkan dengan Cina, enggak. Pasti akan dihitung. Makanya tadi variabel ya di dalam per kilometer kan banyak. Ya apakah variabel kan ada tanah yang tidak perlu dibebaskan karena punya BUMN, ada tanah yang dibebaskan karena punya rakyat. Saya curiganya adalah bahwa dalam pembebasan itu bisa jadi pembebasan ada standar ya, pabrik berapa, sawah berapa, tanah berapa. Bisa jadi kebanyakan ada permainan. Tanah dibilangnya pabrik supaya lebih mahal, ya kan? Atau kemudian apalagi sawah, ya kan? Sawah ternyata dibilangnya pabrik juga gitu supaya lebih mahal. Nah, itulah yang kemudian ditelusuri. Tapi pembengkakan betul. Biaya tadi ya kan begitu. pembengkakan nih, itu akan ditelusuri, Mbak. Apakah pembengkakan itu memang adalah karena murni ya atau memang ada yang memarkup? Oke, baik, saya ke Mas Nando. Sebagai pengawas, DPR melihatnya ada dugaan markup atau tidak dalam penyelesaian proyek WUS? Oh, kalau kami tidak menelusuri itu. Kami kan solusi. Tapi menurut Anda dengan cost overrun yang cukup besar itu dari awal gimana sih sebenarnya? Ya, kami tidak mendalami itu dan saya kan baru menjabat 2024 November. Jadi saya nggak tahu mengenai itu. Yang saya tahu adalah begitu saya menjabat ya barang ini udah ada dan kita berkewajiban untuk menyelesaikan masalah ini, itu aja. Kalau masalah itu kami nggak tahu. Kalau ini kan jadi sorotan publik ya, cukup lama sekarang, butuh panja tuh nggak? Ya kami sekarang lagi reses ya, saya belum bisa menentukan itu, tapi nanti begitu masuk kita langsung kunjungan kerja ke KCIC tanggal 7 November, nanti kita lihat dari situ perkembangannya gimana. Kalau emang diperlukan ya kita akan bikin panja, kalau tidak perlukan ya mungkin. Pak Nandang, kira-kira menurut Anda ada markup, lalu kemudian bagaimana penyelesaiannya? Ya, mungkin sebelum ke sana saya ingin menjelaskan sebetulnya kenapa proyek ini menjadi rentan dengan korupsi. Saya melihat bahwa ini awal masalahnya memang proyek ini dijalankan lebih karena pertimbangan keinginan dan keyakinan Pak Jokowi. Sehingga feasibility studies atau studi kelayakannya itu tidak dilakukan dengan proper. Kita tidak tahu sampai sekarang studi kelayakannya seperti apa. Nah, ketika studi kelayakannya lemah, maka bergeser ke proses perencanaannya pun juga lemah. Oke, jadi siapa yang harus tanggung jawab dengan situasi sekarang? Saya pikir semua pihak yang terlibat di dalam pengambilan keputusan itu memang harus ikut bertanggung jawab. Termasuk Pak Jokowi tentu saja. Termasuk Pak Jokowi, Mas Andi, harus tanggung jawab. Ya, tadi saya agak meluruskan sebetulnya kalau feasibility study itu sudah 4 tahun zaman Pak SBY oleh JICA, ya kan? Itu Jakarta Surabaya. Itu dengan konsultannya ada BCG, Boston Consulting Group. Di situ ada untuk juga dari LAPI, untuk TB. skema dengan Cina. Saya jelaskan dulu. Tadi kan ada mengatakan itu, ya kan 4 tahun. Artinya bukan ujuk-ujuk, ini sudah ada. Walaupun skema itu dari Jepang, ya yang melakukan itu. Kemudian ada kontendernya ini dari China kan, maka kan diadukan lah. Di mana sih keuntungannya? Kalau Jepang ada 3 alasan sebetulnya. Satu yaitu JICA ini meminta adalah G2G, government to government, kemudian itu ditanggung langsung oleh pemerintah, artinya menggunakan APBN. Kalau China jelas tidak menggunakan APBN karena ini business to business. Dan ini adalah satu alasan juga keuntungan buat Indonesia untuk itu, karena tidak melibatkan negara, mengeluarkan uang negara untuk itu. Kemudian yang kedua, transformasi teknologi. Transfer teknologi dijalankan oleh pihak China. Yaitu kenapa? Operatornya adalah bangsa kita sendiri sekarang. Menjalankan WUS itu 350 km per jam adalah putra-putri Indonesia. Kalau Jepang, JICA tidak ada transformasi teknologi. Semuanya melalui Shinkansen. Jadi operatornya semuanya itu dari Shinkansen.
Ini ada permasalahan juga untuk itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwasanya apa yang dikatakan B2B ini melalui tahapan-tahapan juga. Karena juga di sini melibatkan juga auditor yang katakan tadi. Ini kan KCIC kan dapat WTP ini. Ya kan? Artinya auditornya bagus lah untuk masalah keuangan itu. Mungkin saja 8 bulan tidak ditemukan ya oleh Pak KPK itu. Ya mungkin nggak ada gitu kan. Oke. Ya kalau misal nanti ditemukan karena ini lagi hot Ya. ya itu bagus buat kita. Artinya apa? Transparansi itu jalan gitu loh. Jadi pembengkakan biaya yang terjadi tengah jalan perlu diaudit. Nah, itu audit kan berjalan terus. Nah, Ya kan? Sesuai dengan Tapi- itunya. audit menyeluruh perlu nggak? Kalau audit menyeluruh itu diperlukan, silakan saja. Ya kan? Kalau biar ini biar terang benderang gitu loh. Bahwa ini bisnis to bisnis, tidak terlibat the government di sini gitu loh. Oke baik, konsisten bisnis to bisnis kok Bang Ferdinand. Anda kenapa Enggak. masih tidak yakin? Saya dengan melihat ini? bahwa apa yang disampaikan Bung Andi ini seolah-olah dengan transfer teknologi, operatornya anak bangsa, seolah-olah dengan itu semua barang busuk ini, korupsi yang diduga ini, hutang ini semua jadi boleh terjadi gitu loh. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Beliau mengatakan terakhir, dari awal barang ini sudah busuk. Artinya apa? Kalau sudah busuk, saya tidak mengerti sekarang pola penyelidikan yang dilakukan oleh KPK, apakah mereka dari pinggir dulu ke pusat atau dari pusat ke pinggir. Kalau saya melihat bahwa saya lebih cenderung masuk kepada permufakatan jahatnya. Mufakat Karena saya menduga keras dengan peralihan juga ini tiba-tiba dari Jepang ke Cina segala macam dan Pak Jokowi harus mengorbankan berapa pejabat yang tidak setuju dengan beliau, patut diduga bahwa ini telah terjadi permufakatan jahat. Karena faktanya sekarang seperti ini, maka kalau saya antara siapa Bang? jadi diberikan kesempatan memberikan masukan ke KPK, saya akan meminta KPK itu masuk dari tengah dulu. Usut dulu dari ujung dari hulunya, mulai dari kebijakannya. Terus peralihannya kenapa bisa ini berpindah? Kalau ini sampaikan Bang Andi itu kan tadi kontender, saya tidak mendengar ada penawaran pembanding di situ, tetapi ini atas kebijakan Jokowi, perintah Jokowi diperintahkan beralih dari Jepang ke Cina. Nah, alasannya di sana G2G, di sini itu B2B. Apakah karena B2B itu lantas kita boleh rugi, boleh berhutang banyak? Bagaimana kalau tadinya contohnya kita berandai-andai nih. Kalau ternyata G2G tadinya Jepang meminjamkan uang ke negara dan negara yang membangun. Jangan-jangan tidak rugi seperti sekarang? Ini kan opsi yang tidak dikaji secara matang, secara Itu pernyataan jangan ilmiah. ada. Kurang kajian dari Tetapi awal. karena ambisi Jangan-jangan. berlebih, maka diambil langkah-langkah pokoknya gue pengennya ke sana. Kan Jokowi itu. Jadi Kurang kalau kajian saya dari melihat awal, begini, ambisi Jokowi katanya. Iya, Ferdinand ini bertindak sebagai mau jadi detektif partikelir dia. Dia mau ngecek-ngecek kayak gitu. Ya, Sedangkan kita- KPK kita- sudah kita harus menyatakan mencerdaskan orang. 8 bulan itu Ini dia ada banyak belum mahasiswa ada di sini, harus kita menemukan salah cerdaskan satu mereka. yang, Jangan yang dikatakan dimanipulasi oleh logikanya. Bung Yudi itu bahwasanya itu ada indikasi seperti itu. Ya, kita nggak boleh menjudge itu. Kita tidak Itu punya tidak sedang capable menjudge, untuk tetapi kita mengatakan itu. memberikan pencerahan. Apalagi mengatakan ada mens rea di situ. Dari mana yo mens rea? Apakah Anda Dan justru aparat itu yang harus penegak hukum? diselidiki. Karena dari Nah, kalau kita permulaannya saja selidiki, ini kan saya sudah banyak katakan kejanggalan. tadi. Luhut KPK sudah menyatakan sejak bulan Januari Di melakukan hulunya, penyelidikan bukan di hilir. untuk itu. Tapi yang Anda katakan, Anda seperti detektif partikelir, saya katakan itu. Anda menuduh sesuatu itu tanpa Anda melihat. Kita memberikan bagaimana perspektif case-nya itu. kepada masyarakat bangsa supaya Kita masyarakat bangsa memberikan itu masyarakat melihat bangsa, dan kita punya percaya pencerahan kepada di mana aparat kira-kira penegak hukum. titiknya. Jangan membuat suatu Anda jangan fitnah. manipulasi Jangan logika membuat masyarakat pendidikan semua opini dengan publik narasi-narasi terhadap Anda yang narasi-narasi busuk Anda yang membuat masyarakat itu jadi bingung. dengan Tidak, ini situasi. masyarakat justru cerdas. Mereka akan tahu Bagaimana bahwa bisa cerdas? di hulunya Anda kereta mengatakan api bahwasanya sudah ini ada bermasalah. mens rea, sedangkan Anda tidak tahu. Anda bukan aparat Justru penegak itu hukum. harus kita usut. Nah, Maka kita usut, KPK kalau sudah kami usut dari menyatakan hulunya, itu bahwasannya sudah dilakukan sejak bulan Januari. Kita tunggu saya saja kan hasil dari memberikan KPK. perspektif lain. Saya bilang tadi Ya, Anda beri saya tidak perspektif tahu lain, dari tapi pinggir Anda atau tengah. mengarahkan Kalau saya narasi mengarahkan itu dari untuk hulunya. membuat suatu narasi Jadi buruk. Anda Nah, jangan narasi manipulasi buruk logika untuk masyarakat menyerang ini dengan yang namanya narasi-narasi pembelaan Anda Presiden terhadap ketujuh kesalahan Pak Jokowi. Jokowi. Oke baik, saya punya pertanyaan ke Pak Ferry. Kurang kajian dari awal lah yang membuat US rugi. Jangan dijawab dulu, kami serahkan kepada saudara. Tetap di Bola Liar. Pak Ferry, disampaikan tadi oleh Bang Nando bahwa ini kurang kajian dari awal. Apakah ini menjadi musabab terjadinya pembengkakan? Kata Bang Ferdinand tadi sore. Gini,
proyek-proyek seperti ini ya tidak bisa dipastikan apa yang terjadi ke depannya. Di dalam dealnya on paper memang oke, ya kan. Begitu kita terjun ke lapangan, yang namanya cost of run itu nggak bisa dari awal kita ukur gitu, karena tergantung daripada medan perangnya dari kacamata bisnis, ya kan ya. Nah, karena ada kerugian ini, maka semua menjadi ramai, ya kan. Bahkan mengangkat-ngangkat isu seperti ada korupsi, ya kan, seperti ada apa sih markup segala macam. Kalau menurut saya itu kesimpulan yang terlalu terburu-buru, ya. Sama apa? Kembali lagi, suppose si kreditur bilang, oke, saya mengalah. Ya, lantas kerugian Anda bisa ditekan. Ini kan kerugian cuma satu, karena bayar bunga 2T, ya, sehingga revenue atau net margin yang 400 miliar ini tidak mencukupi untuk bayar bunga. Padahal secara operasional bos ini udah untung, kan begitu ya. Nah, kalau memang negosiasinya berhasil B2B dan si kreditur China Development Bank bilang, oke, saya mengalah, ya kan, Anda tidak usah rugi. Ini story-nya bagaimana? Makanya saya bilang saya bingung ini. Kalau memang kita berlandaskan dari awal ya mengkaji kasus ini dengan B2B, ya kenapa harus bawa-bawa negara? Kalau saya ya dari kacamata bisnis, lain halnya kalau memang pada waktu deal ini negara ikut campur memberikan guarantee misalnya, itu beda. Di sini negara tidak memberikan guarantee. Ini pure business to business. Nah, yang menjadi persoalan, menjadi ramai adalah karena adanya cost of run yang begitu tinggi, exchange rate juga ya menjadi masalah karena ada mismatch antara rupiah dengan exchange rate, sehingga kerugiannya so much akhirnya menjadi bola liar. Kalau saya ngelihatnya begitu. Nah, sekarang suppose ya what is going on antara debitur dan kreditur, karena krediturnya adalah China Development Bank dan dia mengatakan oke, let's settle down, Anda tidak rugi. Bagaimana menurut Anda? Bang Rame apa? Ferdinand, simpulan rugi kayaknya terlalu Dilihat. dini. Tidak bisa juga dilihat hanya sebatas untung ruginya, harus dilihatkan soal perekonomiannya. Kalau proyek ini terus-menerus rugi meskipun bisnis to bisnis, yang terdampak pasti negara. Indonesia pasti akan terdampak karena apa? BUMN itu adalah milik negara dan tidak akan bisa dilepaskan hanya berbicara bisnis to bisnis. Ini, Bos. Karena BUMN ini bukan swasta. Ini, Bos. Dan harus dilihat juga dampak ekonominya, Pak. Bukan hanya dampak keuangan. Dampak keuangan itu akan terasa kepada BUMN-nya. Tetapi dampak ekonominya secara keseluruhan ke negara pasti akan terasa. Kenapa? Trust dunia global terhadap Indonesia akan menurun ketika proyek ini bermasalah dan Indonesia gagal bayar. Ketika Indonesia gagal bayar, Tidak, bukan Indonesia nih. loh, Ini, jangan kalau pisahkan BUMN dengan Indonesia, kalau B2B ini bukan No, tidak Pak. ada, Pak tidak Ferry ada jangan masalah melihat ini Indonesia. B2B sebagai swasta, Tuh, Pak. Ini enggak, B2B, tunggu. BUMN Nah, ini adalah negara. Bos, tidak ada bisnis yang selalu untung. Apakah ada yang pasti untung? Apalagi ini terkait dengan masalah infrastruktur dan negara tidak involved in it. Negara cuma involved adalah anak usahanya, bukan negara itu sendiri. Seandainya sekarang suppose BUMN ini berhasil menego kreditornya dan kreditornya bilang oke, fine, I guarantee you dapat grace period so much sehingga Anda tidak bleeding. Once you make money, you pay the debt. Bagaimana persoalannya? Setuju. Ya kan itu skenario juga itu kan sesuatu bisa yang belum terjadi. pasti, Pak Ferry. Skenario itu kan bisa Sesuatu yang terjadi. belum pasti Ya bahwa kan? itu akan seperti itu gitu loh. Ya. Jadi ini kan semua Tidak, masih menebak-nebak. masalahnya gini, sekarang Kita ini masih adalah menebak-nebak. karena Belum ada yang kerugian. tahu pasti apa yang akan Sekarang kita terjadi. balik Bang Ferdinand, ya kan seandainya tidak rugi, tidak rame Bang. Justru karena rugi makanya Nah, rame. sekarang Kenapa kan makin rame? Karena Gini, sejak awal proyek ini tunggu banyak dulu, yang menolak dan tunggu dulu, menyatakan belum. ruginya pun belum final Bang, karena masih negosiasi dengan kreditor. Ah, Ruginya itu sudah final, Belum, Pak Ferry, per belum. tahun itu. Belum Kita sudah final. rugi triliunan. Keuangan Jangan karena KAI negosiasi kan berjalan udah terus Kalau ruginya belum final. awalnya Mbak ingat Di laporan dalam PTKI. bisnis ini selalu sama seperti startup ya, in the very first 5 years mungkin you burn money, right? Ya. Tapi bukan berarti it is forever you are burning money. iya. Ya kalau Sorry loh kita- dari kacamata bisnis ya. Nah sekarang masalahnya kita harus tempatkan bahwa ini adalah model bisnisnya B2B. Ya kan? B2B Nah, ini kalau tidak dalam murni, B2B Pak Ferry. ini, Ada negara di sini. Ya, ngerti Jangan dipisah saya, BUMN dengan ngerti, negara. Ngerti saya, tapi sekarang masalahnya kalau kreditur bilang, ya oke, fine, ya saya mengalah, saya kasih haircut. Ya itu kan kalau. Kan itu bis. Itu kan bisa kalau. terjadi. Kalau Itu kalau misalnya kalau dia ternyata kan- tidak begitu bagaimana?
kalau ternyata tidak begitu bagaimana? Itu risiko bisnis, Bos. Resiko bisnis negara yang menanggung. Loh, Bukan ya kalau nggak mau negara yang menanggung, kenapa kalau BUMN rugi siapa yang menanggung? Ya kan? Di Kalau mana-mana, BUMN rugi siapa yang Bos, menanggung? di mana-mana pun, di India, di Cina, di Jangan Jepang. bawa-bawa India ke Cina. Kalau BUMN rugi siapa yang menanggung? Oke, baik. Pertanyaan saya itu, kalau BUMN rugi siapa yang menanggung? Bang Ferdinand, BUMN rugi, berapa ratus BUMN-nya rugi? Pertanyaan saya, kalau BUMN rugi siapa yang menanggung? Lah, Kamu jawab. gini, udah jelas ya. Kalau BUMN rugi siapa yang nanggung? Iya, Negara udah. atau Joman? Tunggu dulu. Dijawab dulu, Pak. Kalau BUMN Iya. rugi siapa yang nanggung? Kalau BUMN Negara atau Ini yang Joman? jawab Tunggu dulu. yang bisa Kalau- jawab sekarang itu. saya tanya, Ando. kalau BUMN untung, Yang bisa jawab Ferdinand. kalau BUMN Enggak, untung, kalau BUMN rugi siapa yang nanggung? Negara atau Joman? Rugi, Mas Ando. Siapa yang bisa nanggung? Mas Ando. gini dibalikin Siapa yang aja. nanggung? Komisi 6 berkali-kali Oke, silakan. yang namanya PMN, penyertaan modal Modal negara ke negara. BUMN. Oke, baik. Siapa yang Itu tanggung jawab? melibatkan Bang Ando. APBN lah, Pieto. Oke. Gini. Silakan. Coba Pangkas. saya mencoba menurai ya permasalahan ini, karena kan saya juga termasuk dalam panja pendirian Danantara gitu. Jadi Danantara hari ini Pak Ferdinand, kita udah memiliki puluhan triliun dari dividen. Dividen itu adalah keuntungan dari seluruh BUMN. Hari ini Pak Ferry, kita mempunyai 1046 BUMN. Itu potensi rugi dari 1046 BUMN itu 50% itu adalah rugi, akan rugi gitu. Nah, Pak Doni mempresentasikan itu ke kami, Komisi 6, karena kami kan yang mengasihi Danantara. Jadi Pak Doni hari ini Danantara itu dia udah memikirkan gimana caranya seluruh BUMN ini yang potensi untuk rugi itu bisa nggak rugi. Gimana cara itu banyak sekali, ada merger lah, ada inilah, ada IPO, ada segala macam acara yang akan dilakukan oleh dia, termasuk KCIC ini akan diselesaikan gitu. Nah, gimana cara menyelesaikan itu sebenarnya Pak Ferry tadi sudah menjelaskan bahwa bunga ini harus kita turunkan dengan proses negosiasi, bisa pinjak uang juga bisa Pak Ferry, salah satunya bisa Gali lubang tutup lubang. ya itu opsi itu masih Dalam bisnis itu biasa. Ya kalau umpamanya ternyata debitur itu ya merugi, ya tidak bisa bayar dan kreditur harus bersedia untuk merestrukturisasi utangnya, dan itu biasa. Apakah itu BUMN atau bukan, memang begitu modelnya gitu loh. Jadi kalau umpamanya BUMN, kalau BUMN nggak mau rugi, kalau BUMN nggak mau rugi, kenapa nggak diprivatisasi aja? saya Saya pikir gini ya. itu salah satu opsi juga. Kita gini, Mbak Leona, di BUMN ini kasus KCIT ini termasuk kecil bagi kami. Jadi banyak kasus lebih besar lagi yang kita tanganin hari ini gitu, dan itu bisa kita selesaikan. Nah itu justru sebetulnya jadi Saya mau minta klarifikasi sedikit. Dividen BUMN uang negara atau bukan? Ya itu uang negara yang dipisahkan, itu aset Uang negara yang negara. dipisahkan. Tetap uang negara. Kan tetap uang negara kan? Ya. Ada peran negara dong di situ. Saya bilang memang betul. Tapi kan dulu sebelum ada Danantara itu PNM itu terjadi Pak Ferdinand. Iya. Itu jadi uang BUMN yang masuk ke Kementerian Keuangan yang dimiliki oleh Kementerian BUMN dimiliki oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah negara, itu kan dividennya masuk ke mereka. Nah nanti kalau misalnya BUMN ada masalah, itu keluar lagi namanya PNM. Hari ini itu nggak ada lagi. Karena dividen yang dihasilkan oleh BUMN dari 1046 BUMN ini masuknya ke Danantara. Danantara itu bertugas untuk mengalokasi gimana caranya BUMN ini bisa didapatkan keuntungan dari dividen-dividen ini tersebut ini gitu. Jadi memang kalau saya setuju dengan Pak Ferdinand, ini memang tidak terlepas dari negara, betul. Tapi Pak Ferry juga nggak salah bahwa ini dari segi bisnis memang ya namanya bisnis pasti ada plus minus ya, ada grace period dan seterusnya. Kalau kita pakai Ini hal kecil. dividen BUMN, artinya nggak murni dong business to business. Enggak, bisnis to bisnis kan antara BUMN dengan BUMN itu bisnis to bisnis. Jadi gini Mana Mbak Leona, BUMN Singkat. BUMN dan korporasi. Pada dulu. ya jadi saya menangkap kesan bahwa kalau bisnis rugi itu biasa begitu ya. Sebenarnya bisnisnya mestinya tidak rugi gitu. Kalau rugi yang harus dianalisis kenapa jadi rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyoroti tadi seolah-olah sebuah proyek itu sebuah ketidakpastian, segala macam potensi masalah bisa terjadi, betul. Tapi kan sebetulnya di dalam manajemen proyek itu ada ilmunya, ada kaidahnya, ada tata caranya. Dan ketika ini terjadi, kita harus menyadari bahwa sejak awal memang proyek ini tidak dikelola dengan proper. Yang pertama ya tadi Bang Andi sampaikan bahwa feasibility tadi sudah dilakukan untuk yang Jepang, untuk yang Jepang.
tetapi digunakan untuk yang Cina kan tidak nyambung. Feasibility study itu adalah mengevaluasi Menghitung. proyek yang akan dieksekusi. Ketika skenario-nya berubah, maka studi kelayakannya harus diubah. Oke. Seperti itu. Saya mau menambah sedikit ya, Mbak. Oh, supaya boleh. bisa. Bentar gantian Mas Ando. Jadi gini, sebenarnya ada potensi supaya tidak terjadi default pertama. Kemudian kedua, bisa dilunasi lebih cepat daripada jadwal tenor yang ada. Caranya bagaimana? Yaitu kita harus melakukan inovasi di bidang keuangan. Kalau sekarang itu kita berpikirnya adalah borrowing ekonomi, di mana kita mencicil sampai dengan lunas, maka ini ada peluang sebenarnya di tengah jalan supaya ini bisa lunas lebih cepat dan bahkan menjadi alat investasi baru. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, saya melihat bahwa WUS ini selain sarana transportasi, sebenarnya ada peluang satu yang mana kita bisa masuk ke bisnis masa depan, yaitu yang terdiri dari yang relatif dengan AI. Karena dari Halim sampai dengan Tegaluar itu, kita lihat bahwa dia ada jalur listrik sudah jadi, kemudian ada jalur fiber optik juga sudah jadi. Nah, di situ kita bisa melakukan konversi yang mana tadinya utang, kita lunasi sebagian atau refinancing dengan cara smart, yaitu dengan menerbitkan smart convertible bond atau smart convertible green bond. Sekarang utangnya dia 7M ya, katakanlah 7M US dollars. Nah, di sini kita terbitkan dulu adalah 3,5 M US dollars untuk green bond atau convertible green bond. Pasti laku itu. Di luar negeri banyak dan untuk yang di luar negeri Di sudah market banyak. dalam negeri udah ada demand-nya belum? Kita bisa lari keluar lagi untuk mendapatkan investor karena investor di sini untuk yang semacam ini, untuk green bond semacam ini ada 40 triliun US dollars Mbak, global. Nah itu harus kita manfaatkan. Nah ketika 3,5 miliar tadi terbit convertible yang mana di masa depan bisa dikonversi menjadi saham, maka di situ ketika 3,5 kemudian misalkan 2,5-nya dipakai untuk melunasi sebagian WUS yang sekarang 2%, katakanlah nanti convertible bondnya itu nanti karena convertible dia dikasih 1% lebih murah, itu akan terjadi penghematan bunga. Kemudian yang 1M lagi dipakai untuk apa? Masuk ke bisnis masa depan. Nah koridor antara Halim sampai dengan Tegaluar ini sangat potensial untuk dibikin jalur bisnis AI. Oke, jadi apakah memang benar akan ada solusi yang lebih baik selain memperpanjang tenor bayar utang? Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Mas Adi, menurut Anda apa dampak politik dari proyek WUS? Ya saya kira memang ini menjadi persoalan yang cukup serius, terutama terkait dengan hutang yang hingga saat ini sedang direnegosiasi. Bagi saya perdebatan malam ini kan sebenarnya lebih mengulang perdebatan-perdebatan masa lampau. Saya lebih ingin ke depan satu ada fungsi pengawasan yang wajib dilakukan oleh kawan-kawan DPR. Saya membayangkan November dan Desember sudah mulai muncul pansus sehingga kawan-kawan DPR itu melakukan investigasi terhadap konsorsium yang terkait dengan WUS. Kan selama ini kan yang bermunculan adalah suara-suara dari luar, non parlemen. Tentu kita ingin bagaimana komitmen kawan-kawan anggota dewan yang terhormat yang mewakili suara rakyat juga melakukan fungsinya. Kalau cuman RDP rapat dengan Perdapa dengan konsorsium, pasti hasilnya rekomendasi, jawaban-jawaban tertulis dan seterusnya. Tapi kalau yang muncul itu adalah panja ataupun pansus, ini kan pasti akan ada investigasi yang akan dilakukan secara serius. Yang kedua tentu kita tunggu kawan-kawan penegak hukum untuk melakukan audit ataupun penyelidikan terkait dengan ini karena dugaan-dugaannya kan sudah kemana-mana, potensi kerugian, persekongkolan jahat, termasuk juga soal dugaan makar. Dua hal yang sekira menjadi prinsip untuk menegaskan bahwa persoalan WUS itu harus tuntas. Kalau perdebatan yang lainnya, bisnis untung atau rugi, saya kira sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada. Oke, baik. Saya ke Pak Nandang. Dampak politik dari saya pikir proyek WUS ada? ini pembelajaran buat kita begitu ya. Saya melihat di sini ada faktor bias personal dari Presiden Jokowi karena tadi ya keyakinan proyek ini didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan
keyakinan diri beliau tanpa melakukan proses persiapan yang memadai. Nah, ke depan mudah-mudahan sebetulnya pemimpin kita lebih bisa visinya bagus, tetapi visi bagus itu tidak cukup hanya visi yang bagus, tetapi juga harus melalui proses tata kelola manajemen publik yang juga bagus, sehingga proyek-proyek pemerintah ke depan tidak lagi menjadi beban untuk generasi berikutnya. Pertanyaan sama untuk Bang Andi, dampak politik dari proyek WUS? Dampak politik bagi itu sendiri ya. Kalau kita melihat apa yang dilakukan Presiden ke-7 Pak Jokowi adalah bagaimana menuntaskan semua PR-PR infrastruktur yang diwarisi oleh Presiden ke-6 seperti jembatan Merah Putih yang di Ambon. Kemudian dengan WUS juga yang diselesaikan. Beliau adalah presiden yang paling berani mengambil keputusan di antara. Jadi nggak ada resiko ya untuk Pak Prabowo ya? Nggak. Pak Prabowo ada berkelanjutan dari program-program Pak Jokowi. Oke, baik, Bang Ferdinand gimana? Ya, saya berharap bahwa ini kemudian akan menjadi pembelajaran bagi bangsa ini. Jangan lagi ada ke depan seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang melakukan sesuatu yang berakibat kepada kerugian keuangan dan kerugian perekonomian. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan juga bahwa dengan semua isu-isu restrukturisasi, negosiasi ulang, bla bla segala macam itu membuat kita mengabaikan dan melupakan apa yang menjadi dugaan kita selama ini, bahwa memang sejak awal proyek ini bermasalah dan harus diselesaikan secara hukum. Itu pesan dari saya. Dan yang ketiga adalah bahwa apapun yang terjadi sekarang, kita semua tidak boleh lepas tangan. Ini harus kita selesaikan. Bagaimana menyelesaikannya, tetapi tidak boleh mengabaikan faktor-faktor pelanggaran hukum yang terjadi di sana. Terima kasih. Kalau sampai tidak diusut, apa dampaknya? Ya, yang jelas politik tidak boleh mengintervensi penegakan hukum oleh KPK. Maka saya berharap pimpinan KPK segera ya memanggil para penyelidik ya, tim-tim Satgas untuk kemudian mengadakan gelar perkara ya di hadapan pimpinan KPK untuk kemudian menentukan ini status dari penyelidikan terkait dengan kereta cepat itu seperti apa. Apakah bisa naik ke penyidikan atau tidak, supaya masyarakat pun mendapatkan kepastian hukum seperti itu sih Mbak. Mas Andi, dampak ekonomi terkait dengan polemik sebenarnya bisa cepat dilunasi dengan cara smart refinancing, yaitu convertible bond tadi, yang mana kita selain bus jalan seperti normalnya, kita masuk ke bisnis baru, yaitu tadi AI. Baik, Mas Nando, dampak ekonomi dari polemik WUS ini kalau berkelanjutan? Ya, jadi Mas Adi dan seluruh rakyat Indonesia nggak usah khawatir. Kami akan mengawasi ini, kami akan pastikan bahwa ini akan selesai dengan baik, dan saya di sini mewakili seluruh Komisi 6, kami seluruh bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh BUMN yang ada ini. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, kita akan selesaikan masalah ini. Oke, akan ada pansus nggak kira-kira? Kita lihat nanti ya. Kalau itu proses pansus kan harus masuk sidang dulu. Ini kita lagi reses. Mau itu pansus kayak, mau itu kan ditunggu Mas Adi tadi soalnya. Begini, mau itu pansus kayak, mau itu panja kayak, yang penting rakyat Indonesia pengen masalah ini selesai, itu aja. Oke, baik. Pak Ferry, dampak ekonomi dari proyek WUS ini? Saya ngelihat begini, proyek WUS ini yang sekarang lagi rame ini bukan sesuatu yang final loh. Dalam bisnis kan bisa aja rugi duluan nanti beruntung belakangan. Seperti tadi Pak Andi bilang ya kan, financial engineering masih possible kok. Ya, to make it different gitu loh ya. Jangan yang saya agak sedikit confused adalah ini seolah-olah kerugian yang itu rugi forever gitu. Ya. Padahal dalam bisnis selalu ups and down. Bahkan kalau Anda lihat kayak startup macam GoTo itu 240 triliun loh ruginya 4 tahun pertama ya. Dan mereka tahu, mereka the first 5 years I have to burn money gitu loh ya. Jadi itu kalau saya dari kacamata bisnis ya. Nah, kalau kembali kalau dikatakan ini kerugian negara dan segala macam BUMN itu di luar wewenang saya. Sebab saya kalau strict ngomong bisnis either you win or either you lose. Baik, terima kasih Pak Ferry, terima kasih Mas Adi, terima kasih Mas Nando, Bang Andi Aswan, Mas Andi Hazarin, Bang Yudi, Pak Ferdinand, dan juga Mas Dandang. Dengan saudara saya menutup bola liar, saya masih Setarigan pamit, sampai jumpa minggu depan.